Apa nih bikin sandar-sandar kakak ide? Ini kan lagi jaga jarak. Oh iya tahu. Sudah pakai masker. Tapi kalau di rumah ki? Di rumah kadang pakai masker, kadang tidak. Oh gitu. Dan ini bertanya besok pengucap itu terkait dengan masih terkait dengan corona. Jadi ada tadi yang heboh itu dari jenis foto. Jadi ada 60 mahasiswa KKN Unhas, KKN yang mahasiswa kesehatan. Iya. Ada kedokteran, Iya. kedokteran gigi, farmasi, FKM. Itu KKN apa namanya? KKN apa namanya? KKN di 10 kecamatan. 80 orang di sana yang berangkat. Iya. Ada 800 orang yang berangkat. Ada 60 yang positif COVID. Wih, bahaya nah. Baru 2 minggu di sana. Kapan terkonfirmasi bilang positif ki? Berdasarkan hasil, kan ini awalnya ada yang 1 orang demam pulang ke Makassar. Nah, jelaskan itu harinya kapan. 1 orang dari mahasiswa itu pulang ke Makassar karena ada urusan terkait dengannya. Di Makassar demam ki, habis demam itu di rapid ki, ternyata reaktif ki. Iya deh. Habis itu di tes swab ki positif. Sudah itu tracing lagi. Iya. Pengembangan, apa lagi? Ternyata teman seposkonya ada juga kena COVID. Terus di tracing lagi, dia pernah ke posko lain, pernah juga COVID. Jadi awalnya 5 orang di 2 posko. Akhirnya dilakukan tes massal terhadap 100 lebih. 100 lebih itu, dan didapatkan hasilnya kalau ada 60 orang dari 100 lebih itu ada 60 orang yang positif. Ini sudah lagi tes, ini tesnya itu dipanggil ke juga warga sekitar, petugas puskesmas untuk ikut tes, COVID. Sampelnya masih diperiksa di lab Unhas dan mudah-mudahan tidak ada nilai kodong yang positif di situ. Iya kodong. Jadi ada 7,5% mahasiswa KKN Unhas di Nepontit yang kena COVID, 7,5%. 60 dari 800, 7,5%. Banyak sekali. Ayah nih itu kalau. Itu dukanya apakah ini local transmission ataukah imported case? Iya deh. Kalau imported case itu kan dari luar dia bawa, mungkin misalnya ada dosen yang pernah keluar negeri atau misalnya keluar daerah, kasih arahan, kampus nih, baru situ kampus menular, ataukah penularan sekitar situ yang apa namanya local transmission. Itu besok fokusnya di halaman 1 Pak. Oke deh. Soal COVID. Terus secara nasional bagaimana Mi? Peningkatan atau penurunan Mi? Masih di nasional itu kan di besok di Pulau Jawa Bali itu mulai PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Sampai pas hari Lebaran Idul Adha. Jadi ndak ada mianus itu di acara salat Id apa semua di? Iya, salat Id dilarang. Di tempat terbuka maupun di masjid dilarang salat Id. Besok di Jakarta ini apa namanya sepi sekali nih karena di Bandung tadi sunyi sekali Mi. Iya. Di mall-mall. Karena kayak apa namanya PNS apa itu kan disuruh 100% disuruh kerja dari rumah. Larang kemana-mana. Larang juga makan ke restoran. Iya. Harus take away. Betul. Tidak boleh keluar daerah kecuali untuk urusan dinas. Iya. Mudah-mudahan di Makassar tidak ada nanti PPKM Iya, darurat pengucap. Ya ngambil deh. Iya. Bagaimana kakak deh? Iya. Dah. Itu belum pi. Ke Kapi ya? Balik dong. Iya. Apa yang terjadi sama PSM Makassar? Ya. Pak, tunggu jawabannya. Sudah aku kirimkan. Hari apa ini? Kalau nak kasih begini. Sabtu Mi. besok. Iya. Sabtu besok. Sabtu Mi ya. Ya
Jadi hari Minggu kita akan menyaksikan naga. Hah? Naga. Ada pertandingan hari Uji Minggu. coba tahu dengan Ya, Dengan sudah hijau. Sudah biru. OTP 37 Mamuju jauh-jauh ini. Widih, Dari Sulbar Mamuju. Belana dibawa. Anggotanya Bos Febri. Iya tahu. Kita nonton ini Bos Febri sekarang tuh. Oh ini deh. Febrianto Wijaya. Anggota dewan yang selalu peduli dengan sepak bola. Iya tahu Pak. Karena mantan pemain juga. Jadi udah tahu ki. Kapan butuh bonus? Jadi kalau udah tahu gitu. Jalan-jalannya di pemain kayak itu. Bila mau butuh bonus kan di pemain, ini udah tahu ki. Iya. Jadi banyak kamu ini. Ada. Jadi selain sebagai direktur akademi PSM tuh, Iya. dia juga Febrianto juga ini sebagai pemilik OTP kalau nggak salah. Dia yang kelola ki. Iya. 37. Nah, itu lawan tandingnya besok hari Minggu. Hari Minggu PSM di lapangan Boswa Sport Center. Cuman ini kan uji coba kedua nih setelah lawan tim Sulsel sebelumnya. Ini batu kita di benar. Enggak, ini sudah milih swab orang. Sudah milih. Sudah divaksin juga. Apa namanya untuk menghindari kerumunan tuh? Waktu lagu uji coba pertama tidak bisa dicegah ini datang Penonton, supporter. betul. Karena memang lama orang datang. Iya, haus kiko tuh. Padahal itu banyak ya penjual air dingin di sana. Minum air dingin tapi masih haus ki. Padahal hujan-hujan juga. Hujan-hujan je lagi. Tetap tinggi haus. Iya. Haus hiburan. Oh hiburan. PSM. Tapi ini nanti supaya dihindari ada kerumunan bakalan live ki. Ih, kerennya papit tau ah. Ada live streamingnya nanti di Kiostix. Iya. Kiostix.com. Ih, Ini dede. juga sekaligus membantu klub tuh membantu Betul. PSM karena selama ini kan tidak ada Pemasukan. pertandingan, tidak ada kompetisi, artinya tidak ada pemasukan. Lewat itu murah aja. Berapa tahu? Berapa itu say? 5.000, 2.500, pokoknya enggak. Lah, lo apa itu Lebih tahu? murah dari harga nasi kuning lah. Iya. Kalau mau kita dapat linknya tuh, link nontonnya itu sambil ya kita bantu-bantu juga tuh. Iya, katanya beda mau bantu PSM Makassar. Iya, itu Tribunar. Ini harus tahu Dan perlu mikir baku sepe-sepe lagi pergi nonton tuh di sana. Kerennya di tahu deh. Tidak berpotensi mikir juga tertular COVID. Iya. Jadi yang masih nekat pergi nonton, waspada kok. Iya. Karena diterjunkan personil kepolisian Baik. untuk jaga. Pokoknya ada mendekat sedikit dibubarkan. Jadi mending nonton live. Enak di rumah santai-santai atau di warkop tuh. Betul. Sambil minum-minum kopi. Tapi jangan kau nonton bareng tau. Nah, jangan nonton bareng. Nggak apa-apa bareng-bareng, Iya. tapi jaga-jaga jarak gitu. Begitu. Jangan kau peluk-pelukan dulu Ranu. Jadi hari Minggu sore itu kemungkinan ada beberapa pemain yang nggak bisa diturunkan karena lagi cedera. William Pluim masih sementara pemulihan. Iya. Yakob Sayuri masih ada cedera bawaannya setelah timnas kemarin Iya kadang deh. kualifikasi Piala Dunia. Nah, itu. Jadi tunggu Miki hari Minggu perkembangannya laga uji coba. Itu untuk sementara PSM soal pemain baru. Sabar-sabar Miki dulu. Sabar mau Simpan ke dulu dede. waktu. Tuh Di SM siapa deh? apa Pi? Kampus Bang, tahu lagi ah. nih. Jangan mau kok. Kampus. Satu mau di paling mantap kamu. Ini trik-trik. Oh iya jangan Bedi. Atas kota. Iya. Nah, Satu mau jual kota. kemudian jadi pemerintah Kota Makassar belum dibahas toh Belum Piala Makassar. Tadi tuh Pak Wali Pak Pemantau sudah launching yang namanya Satgas Detektor. Ih, mantap nih itu. Satgas Detektor namanya. Ini Satgas terakhir kan sebelumnya ada beberapa Satgas dibikin. Iya. Satgas Raika lah dan lain-lainnya. Ini karena bilang Pak Wali Satgas terakhir di
sebagai senjata terakhir lah dalam program Makassar Recovery berperang melawan COVID-19. Iya. Jadi tugasnya ini memburu COVID dengan cara monitoring kesehatan warga. Jadi tiap RT nanti ditempatkan 2 orang petugas Satgas Detektor. Iya. Di backup dokter dari petugas kepolisian juga sama Satpol PP. Itu nanti tiap hari nanti turun di tiap RT diterjunkan untuk cek kesehatan warga toh. Iya. Kalau ada sedikit ada gejala-gejala sedikit langsung bukan langsung diambil, langsung diperiksa gitu supaya bisa di screening ini. Iya. COVID ini demi kebaikan tadi semua. Betul, Bagus kita tahu ini programnya. Mantap. Pak Wali Kota. Ada keren. Jadi sekarang kan jumlahnya 4.400 RT. Iya. 4.446 RT. Kali 2. Kota Makassar kali 2 itu berarti ada 8.000 orang ditugaskan, artinya ada 8.000 orang dikasih pekerjaan juga. Iya tahu. Dan dianggarkan tiap bulan dapat ini. Jadi ada biaya operasionalnya 700.000 per bulan per orang. Lumayan itu dapat BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan dan biaya-biaya lainnya tuh pulsa, uang makan apa. Artinya tetap bertugas untuk mengendalikan COVID sekaligus tetap menghidupkan perekonomian, tetap ada uang yang mengalir. Begitu. Ewako. Kuah iku. Wih, jam berapa tuh sana? Wih, jauh sekali jamnya. Barunya 11 kah? Asli tadi dirasa tong ini pulang tengah malam, Dik. Begitu memang tuh kerja. Iya tahu. Begitu. Nah, kita ya jam berapa besok pulang? Deh, kemarin tuh karena penuh komputerku tuh memorinya. Sampai ku jam 4. Kasih pindah foto. Kira main kita tentara-tentara. Tenato. Nggak sempat gara-gara foto. Iya. Paling Oca. Besok itu 2 halaman ekonomi dan bisnis. Yang pertama halaman otomoto dan kuliner. Yes. Kuliner. Untuk otomoto headline itu membahas soal PPNBM, masih soal diskon PPNBM sekarang di Toyota. Toyota kan senang menyambut baik adanya relaksasi PPNBM 0%. Jadinya mobil-mobil mereka banyak yang turun harga, salah satunya Vios. Turun nih? Vios itu turun harganya sampai 62 jutaan, Kak. Turun harganya sampai 62 jutaan. Dari berapa nanti jadi berapa? Kalau Avanza turunnya sampai 14 jutaan. Ras balik mi tahu itu. Avanza yang turun 62 juta. Iya. Punya Dengar, Tena. Bakal lah Toyota. Iya. Requestnya ini kalau bisa Avanza turunnya 62 juta. Iya. Pak Presiden bilang. Terus ada juga tips kalau misalnya Tadi aksi tahu mobil, Avanza apa? Ras turunnya 18 jutaan. Race yang mobil baru juga 18 jutaan. 60 juta mau itu. Baik kamu Din. Pak Haryadi. Pak Haryadi, Dik. Catat. Iya. Terus ada juga tips kalau misalnya mobil tak jarang dipakai karena sekarang ceritanya lagi WFH banyak orang tahu kalau Iya. mobil tak banyak disimpan di rumah, apa perlu dilepas aki mobilnya. Oh. Terus untuk kuliner kalau saya membahas kuliner di Hotel Swiss Berlin Panakukang. Di sana ada all you can eat makan kambing. Suka makan kambing? Suka Kak. Di situ hanya 100.000 kok, Cak. 100.000 sudah bisa makan sepuasnya, aneka menu kambing yang disediakan sama Wow. baru ada juga minumannya toh, semuanya gratis, baru enak toh. Ada kayak kambing guling begitu, sate, terus gulai, nasi goreng, ya, pokoknya 100.000 saja sepuasnya per orang. Apa Kak? Langsung saya jual. Sekarang udah order nasi kuning kok, Cak. Itu Dika diminta WA. Dika, cari kok Dika. Nasi kuning.
Kita ini makan nih. Iya, pokoknya 100.000 rupiah kalau Cak sepuasnya di situ. Baru Itu Medi. banyak yang gede. Orang gila. Lanjut ke halaman 4 Kak Cak, halaman Itu, itu orang gila itu menghitung di sana ya. Sudah tahu. Terus kakakku. Udah deh. Untuk halaman 4 biasa halaman shopping kalau Cak. Ada sekarang kan lagi meningkat lagi COVID-19. Nah, ini Watson salah satunya di Nipah Mall memberikan promo setengah harga, diskon 50% untuk produk multivitamin, masker dan produk kesehatan kayak hand sanitizer ya, itu yang diperlukan. Mantap lah, Dik. Itu promo akhir pekan ini kalau Cak. Watson kayaknya ada di beberapa tempatnya, tapi yang di sini nih yang di Nipah Mall. Ada ke Watson di Nipah Mall? Tak udah tahu ada. Katanya ada sih. Tapi di mana? Katanya ada sih. Kenapa tuh Kak Cak? Sana orang gila ketawa. Ketawa sendiri. Tribunas. Ya, Nipah Mall ya, pokoknya Watson Nipah Mall. Terus ada juga soal pameran pernikahan di 4 Points. Iya, tahu. Lagi banyak kayaknya yang mau menikah karena sehari saja. Kalau Cak sudah 15 langsung deal. Deh, banyak Karena ada. banyak promo atau banyak diskon deh. Tenan-tenan di situ banyak tenannya, ada tenan WO, tenan rias pengantin dan yang jadi yang mau menikah atau hendak mempersiapkan pernikahan bisa ke 4 Points. Di pameran weddingnya besok terakhir ya. Oh, terakhir besok. Iya. 3 hari. Oh ya, ada juga profil UMKM Kak Cak, UMKM kue. Dia ini awalnya nggak tahu masak, nggak tahu bikin kue. Dia belajar dari YouTube. Sekarang omset kuenya bisa sampai 700.000 sehari. Tahu lah. Padahal awalnya dia nggak tahu bikin kue, dia belajar dari YouTube. Ih, beruntun itu, Dik. Iya. Terus ada promo nginap di Dalton, nginap di hotel. Oke deh. Oke Sekarang kita deh. pulang. Iya tahu. Udah jam 11:30. Kakak Cing, Iya, Pak. apa lipsus tak ini kita? Jadi baru-baru nih Puang, ini teroris di Makassar tah. Bahaya no ada miseng. Ternyata teroris di Makassar ini jaringan Asar Daulah JAD. Ini salah satu jaringan teroris yang kemarin yang meledakkan gereja katedral di Makassar. Iya. Jaringannya toh. Nah ternyata ini kan satu jaringan dengan suami istri yang meledakkan gereja katedral di Filipina. Nah baru-baru ini konsulat Indonesia di Filipina melaporkan anaknya yang meledakkan itu, putrinya yang meledakkan di katedral di Filipina itu ditangkap karena dicuci otaknya, kan mau jadikan pengantin, masih muda sekali bro, Kodong. masih 13 tahun SMP ya. Kemudian dicuci otaknya supaya mau menjadi pengantin. Pengantin di sini adalah orang-orang yang melakukan bom bunuh diri seperti kemarin di katedral di Makassar yang suami istri itu ditangkap. Kita tidak tahu sekarang bagaimana perkembangannya karena di bawah yurisdiksi pemerintahan Filipina. Nah, bagaimana geliat teroris di Makassar kemudian ternyata sudah masuk ke jaringan Abu Sayyaf di Filipina? Baca besok. Sudah nih. Sudah nih? Kakak Ripe. Sudah siapkah bagaimana ini besok Euro? Sebentar, Dek. Orang main nih sebentar jam 12. Dede. Jam 12 sama jam 3 besok lagi. Apa itu dari benar swasta ini lagi mengejar nih jumlah uploadan datang gini. Baik toh gitu kalau diganggu-ganggu ke sini. Sebelum kita ganggu, saya mau siapkan memang. Iya. Jadi benar akan menarik itu. Tersaji di halaman Super Bowl. Ada preview lengkap. Apa kira-kira kau Cak previewnya? Karena kan ini malam bermain Spanyol lawan Swiss. Kemudian Belgia melawan siapa? Denmark. Bukan. Italia. Itu Belgia lawan Italia ini malam bermain. Jam 12 sama jam 3.
Besok itu baru main Republik Ceko lawan Denmark. Wih, Tahu? Iya. Sama lagi pertandingan terakhir tuh Inggris melawan tahu sing like Ukraina. Ukraina. Itu dia. Lihat mungkin. Sungguh Tribuners. Ini dia. Wih, Inggris ini jadi Ya grafis. preview di halaman 1 ini Tribuners. Ya, jangan dikasih pindah dulu nih kau Cak, saya akan jelaskan terkait dengan preview pertandingan babak perempat final terakhir. Itu yang akan ditayangkan oleh Pesta Bola atau Piala Eropa tahun ini nih. Ukraina melawan Inggris. Kalian bisa perhatikan ini. Perkiraan formasi yang akan ditayangkan dan diturunkan oleh kedua tim. Ya. Kita tahu pelatihnya Ukraina yang Andriy Shevchenko. Pelatihnya Ukraina itu Andriy Shevchenko. Ya, itu yang akan jadi pelatih dan ketemu dengan Gareth Southgate. Ini antara pelatihnya saya ini kau Cak, sama-sama sudah pernah ketemu ini setelah waktu jadi pemain. Iya. Nah, ini akan jadi pertandingan sangat menarik ini. Pasti mi. Ulasannya lengkap itu di halaman 1 terkait dengan pertandingan Ukraina melawan Inggris. Sedangkan untuk di halaman Super Bowl, nah itu satu pertandingan lainnya tadi Republik Ceko melawan Denmark. Itu dia. Dinamit. Ini dinamit yang hancurkan tim Andalanta kemarin yang Wales itu. 4-0 kasihkan kita. Tapi sama-sama itu aja kuan. Saya bilang gitu hari itu. Jadi kita bilang jadi tim yang tidak diunggulkan ini kita suka. Iya, suka. Kuda hitam. Iya. Yang penting bukan kambing hitam. Iya, yang kok kudu. Kenapa Iya, kita kalau ada kuda mesti hitam, kambing hitam? Kambing hitam ya yang selalu dijadikan permasalahan, yang dipersalahkan. Kudu. Kalau kuda hitam, tim yang selalu memberikan kejutan. Weh. Padahal bedanya ada kambing dengan kuda. Iya, Sama-sama sama-sama hitam. Bisa itu nak kasih begitu-begitu orang. Nak kasih dapat. Bisa aja. Perumpamaan. Kalau ikan hitam Nggak tahu itu apa nanti artinya. bikin gede. Ikan yang dicat warna hitam. Ada tahu ikan koi warna hitam kau Cak. Iya. Kan ada ikan koi yang warna kemasan merah, Ikan kuning. kanjilo juga tahu ah. Iya, itu mi. Kanjilo hitam. Itu dia. Dan ini preview untuk halaman Super Bowl. Ini lengkap ini. Sekarang akan mengulas peluang dari striker dari Republik Ceko, Patrick Schick. Ini strikernya Bayer Leverkusen yang kau Cak. Dia ini berpeluang menjadi top scorer. Itu berapa dia cetak? 4 golnya. Wih. Dia hanya tertinggal 1 gol dari Cristiano Ronaldo. Ih, dede. Kalau dia mencetak gol di sini sama dengan Mi. golnya Ronaldo. Sementara Ronaldo Enggak main nih. sudah gugur pulang. Iya, jadi sudah penonton ke main. bandara nih dia. Kodok. Itu mah. Ya itu makanya ini ulasan lengkapnya peluang-peluang siapa yang akan cetak gol head to head kedua tim itu lengkap ada di Super Bowl dan